yang kami muliakan, insyaallah sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi sampai 7 menit lagi akan kita mulai salat Idul Fitri 1444 Hijriyah dengan imam dan khatib Al-Ustaz Amiruddin Marsan LC hafizahullah ta'ala. Sehingga insyaallah kita bersiap-siap bagi yang keluarganya masih di rumah untuk bisa dikabarkan karena sebentar lagi akan kita mulai supaya tidak ada yang terlambat bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحييكم تحية الإسلام تحية طيبة من عند الله مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله يا أيها المؤمنون فاتقوا الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, Ramadan, bulan yang kita nanti telah pergi. Yang tersisa hanyalah asa agar semua apa yang telah kita lakukan dinilai sebagai bagus. Ramadan telah pergi, namun ia pasti kembali. Yang tak pasti adalah apakah kita akan berjumpa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, salah satu pelajaran penting yang diberikan madrasah Ramadan untuk kita semuanya adalah berkaitan dengan akhlakul karimah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang berpuasa, ketika dia berpuasa tidak bisa meninggalkan kata atau perbuatan bohong, bahkan dia kemudian melakukan kebohongan, maka sungguh tidak ada urusan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa dan meninggalkan makan dan minum. Ikhwatal iman, satu pelajaran, satu hikmah dari madrasah Ramadan terkait dengan akhlakul karimah. Akhlak yang harus kita tunaikan, hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara muslim adalah dengan mengedepankan dan bermuamalah sesama muslim dengan akhlakul karimah. Bergaul dengan mereka laksana kita bergaul dengan diri kita sendiri. Seorang muslim adalah cerminan dari kita. Ketika kita melihat seorang muslim, lihatlah cermin di depan kita. Dialah saudara kita. Tapi ikhwatal iman, sebagai seorang muslim bersaudara dan tidak boleh menyakiti, tidak boleh mencela, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau riwayatkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat Muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya. Seorang muslim tidak boleh merendahkan saudaranya. Seorang muslim tidak boleh mendustakan saudaranya, membohongi saudaranya. Seorang muslim tidak boleh menghinakan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Ketakwaan itu ada dalam dada kita. Maka ikhwatal iman, Ramadan mengajarkan agar kita menjadi orang yang baik terhadap saudara muslim kita. Siapa saudara muslim kita? Saudara muslim kita yang terkadang tidak ada hubungan nasab di antara kita. Pertanyaannya, bagaimana lantas dengan orang yang paling dekat dengan kita? Orang yang darahnya mengalir dalam darah dan daging kita, orang tua kita, bapak ibu kita, ayah bunda kita, ummi dan abi kita. Maka sungguh ikhwatal iman, mereka
dan paling patut mendapatkan kebaikan dari akhlak kita dibandingkan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadits Abu Hurairah muttafaqun alaih, ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi suhbati? Qal ummuk, thumma man? Qala thumma ummuk, thumma man? Qala ummuk, thumma man? Abuk, thumma abuka. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa sosok orang yang paling aku harus berikan pertama kali kebaikan daripada akhlak? Maka Rasulullah SAW menegaskan, ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk. Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka. Kemudian bapak. Maka ikhwatal iman, tidak ada yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik dari kita melainkan kedua orang tua kita, ayah dan bunda kita, yang kebaktian kepadanya disandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Sampai kemudian dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terus seorang anak yang sering lupa kepada kedua orang tuanya. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana, dan sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengan yang lain, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan dengan kedua orang tuamu maka berbaktilah, persembahkan akhlak yang terbaik buat mereka. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga singgung, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensekutukan Allah, dan kepada orang tua agar kita berbakti dan berbuat baik dan berakhlakul karimah. Ketika keduanya atau salah satu di antara keduanya telah mencapai usia lanjut, maka jangan sekali-kali berkata dan jangan membentak mereka. Rendahkan diri kalian kepada mereka dan ucapkan perkataan yang baik yang menyenangkan hatinya. Ikhwatul iman, perkataan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan, keluarkan dari lisan kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Apalagi menyakiti, mencela, memarahi, membentak, bahkan memukul, waliyadu billah. Maka termasuk daripada uququl walidain, kedurhakaan seorang hamba ketika dia mendurhakai kedua orang tua. Maka ikhwatal iman, pelajaran penting dari Ramadan yang ketika Ramadan mengajarkan agar kita berbuat baik, berakhlak karimah dengan sesama, maka di hari yang berbahagia ini, selepas Ramadan ini, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi dari hamba-hamba Allah SWT yang makin baik kepada kedua orang tuanya. Karena mereka yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita. Jangan sampai kita dengan kawan-kawan kita lebih kita utamakan ketimbang kedua orang tua kita. Bahkan yang ikhwatal iman, jika seandainya kita memiliki harta, kemudian ada orang yang membutuhkan, dan di samping kita yang lebih membutuhkan adalah orang tua kita, berikan kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang loyal, sering berinfak ke masjid, sering bersedekah ke sana sini, namun lupa
lupa kepada orang tuanya, waliyadzubillah. Lupa di saat orang tuanya sakit tak pernah ditengok. Saat orang tuanya sakit jangankan mengantarkan, menengok, mengantarkan, menyewakan ambulan saja, ogah-ogahan, waliyadzubillah. Maka ikhwatal iman, selagi masih ada orang tua, berbaktilah kepada mereka. Berbakti kepada mereka, yang kebaktian kepada mereka diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan meridhai seorang hamba ketika kedua orang tuanya ridha kepada. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak kepada keduanya. Ikhwatal iman, ukir senyuman di wajah-wajah mereka dan jangan pernah teteskan di antara kedua mata mereka. Mereka adalah wasilah agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin hidup bahagia, jika kita ingin sukses di dunia, bahkan lebih-lebih di akhirat Allah Jalla Jalaluhu, bahagiakan kedua orang tua. Berbakti kepada mereka, jangan pernah sakiti mereka. Raghima anfuhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh celaka kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam mengungkapkan kecelakaan 3 kali yang menunjukkan keseriusan, urgensi daripada hal tersebut. Pasti dia celaka kata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika man adraka walidayhi aw ahaduhuma aw 'inda al-kibari ahaduhuma wa lam yudkhilhu al-jannah, ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya telah lanjut usia namun tidak pernah menghantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan orang tua kita di sisi kita, ukir senyuman dalam wajah mereka. Jangan pernah teteskan air mata dari keduanya. Waliyadzubillah, ampunan Allah akan jauh daripada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat dengan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah, faman syaa'a fa in syaa'a taraka wa in syaa'a hafidha." Orang tua adalah pintu surga yang di tengah-tengah. Ketika kita mau mengambil surga, silahkan dijaga. Jika kita tidak ingin mendapatkan surga Allah, silahkan tinggalkan. Ikhwatal iman, berbahagialah orang-orang di antara kita yang masih ada kedua orang tuanya. Mereka adalah pintu-pintu surga kita di dunia. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri ketika meninggal, wafat ibundanya, salah satu di antara keduanya, beliau menangis sejadi-jadinya. Sampai dikatakan kepada beliau, "Wahai Imam, engkau adalah seorang alim yang besar, engkau adalah seorang alim yang mengetahui tentang takdir Allah. Kenapa engkau tidak bersabar atas musibah, atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini? Kenapa engkau menangis sejadi-jadinya ya Imam?" Maka beliau katakan, "Aku menangis bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, namun aku menangis karena salah satu pintu surga telah tertutup." Ya kalimat berbahagia untuk antum yang masih muda, yang masih memiliki orang tua, maka berbaktilah kepada mereka, ukir senyuman di wajah mereka, dan
kesuksesan kita terletak pada kebahagiaan dan kebaktian kita. Maka ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang keluar dari Ramadan kemudian tetap menjadi Rabbani bukan Ramadhani, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan yang terbaik buat orang tuanya, berakhlakul karimah kepada kedua orang tuanya, bahkan ketika beliau telah mendahulunya pun kita masih bisa berbuat dan berbakti kepada keduanya, mendoakannya, bersedekah atas namanya, dihadiahkan pahala kepada mereka yang telah meninggal dunia, adalah beberapa hal-hal yang juga merupakan kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita bisa memaksimalkan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang putra dan putri yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam ketaatan sehingga ketika roh kita berpisah dengan jasad kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, di pagi yang berbahagia ini, di waktu-waktu yang mudah-mudahan menjadi waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan dan permintaan kita. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل ما قدمنا من صيامنا في رمضان وما قمنا من قيامنا في لياليها ونهارها، وتقبل منا تلاوتنا للقرآن وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه، اللهم لا تجعله من آخر العهد من صيامنا إياه. Ya Allah, Ya Rabbana Ya Karim, di pagi yang mulia ini ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu, menengadahkan tangan kami ke arah langit-Mu ya Rabb, seraya meminta ya Allah agar Engkau senantiasa mengampuni segala dosa dan khilaf kami, mengampuni segala dosa dan khilaf kedua orang kami, mengampuni segala dosa dan khilaf daripada saudara-saudara muslim dan mukmin kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, terimalah setiap amalan yang kami persembahkan kepadamu di bulan Ramadan. Terimalah puasa kami, terimalah qiyam Ramadan kami, terimalah tilawah Quran yang kami lantunkan di siang dan malam harinya. Ya Allah, terimalah sedekah kami,
Terima infak kami dan seluruh kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jangan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Allahumma la taj'al akhir al-ahd min siyamina iyyah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan puasa kami kali ini adalah puasa Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Ya Rabbana, jika Engkau takdirkan puasa ini, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah, maka terimalah setiap amalan puasa dan setiap amalan ibadah yang kami persembahkan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal marhumin la mahrumin ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan rahmat kepada kami, bukan yang Engkau haramkan dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, di antara kami masih ada yang mempunyai kedua orang tua ya Allah, yang bersamai dalam hidup kami ya Allah. Mereka ada yang jauh dan dekat dari kami ya Allah. Maka ya Rabbana, sebagai seorang hamba, perkenankan kami ya Allah dengan taufik dan pertolongan-Mu, agar kami menjadi anak-anak putra dan putri yang berbakti kepada tuanya ya Allah. Jadikan kami putra putri yang peduli kepada mereka ya Allah, yang senantiasa mengukir senyuman di wajah mereka, bukan malah menyakiti mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan taufik kepada kami ya Allah, agar kami bisa berbakti semaksimal mungkin kepada mereka ya Allah. Jadikan rasa sakit bagi kami ketika mereka merasakan kesakitan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berbakti kepada mereka sebagai bukti kebaktian kami kepada Engkau ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, di antara kami ada orang tua yang sudah mendahului kami ya. Maka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Terima setiap amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, hindarkan dan jauhkan mereka dari azab kubur. Hindarkan mereka dari azab api neraka. Terima seluruh kebaikannya. Maafkan, ampuni segala khilafnya, dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya mujib as-sa'ilin ya hayy ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waffiqna lima tuhibbu wa tarda, وفقنا بالقيام بالأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi yang berbicara dan semua yang mendengar. Mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti, yang mudah mengamalkan apa-apa yang telah didengarnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita dalam ketaatan. Selamat berhari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.